Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video pertemuan kelima mata kuliah pemrograman berbasis web dasar tahun akademik 2020-2021. Oke, mungkin sebelumnya sudah ada beberapa hari tidak upload video praktikum kita karena ada beberapa kendala. Di sini saya sudah punya pertemuan kelima foldernya. Masih di deretan pertemuan kita sebelumnya. Materi pertemuan ke 5 itu akan kita coba untuk membahas tentang CSS lanjutan ya. Sebagaimana diktatnya sudah saya upload di elearning.uinsu.ac.id. Kita akan coba untuk praktikum mendampingi materi diktat yang sudah saya upload ya. Oke, saya buka Visual Studio Code, kemudian foldernya mengarah ke pertemuan ke-5. Saya buat satu buah file baru. Di sini saya kasih namanya praktikum ya. Mungkin kita rubah namanya dari pertemuan sebelumnya, latihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang saya kasih namanya praktikum 1, 2 dan seterusnya. Praktikum 1.html. Oke, di sini kita punya praktikum 1.html. Kemudian saya punya HTML5. Ini saya kasih namanya praktikum 1 pertemuan 5. Oke, kita akan bahas tentang box terlebih dulu sesuai dengan materi di diktat ya. Apa yang disebut dengan box ya? Sebenarnya seluruh elemen HTML itu bisa saya dianggap sebagai sebuah kotak gitu. Jadi nanti elemen-elemen itu bisa satu buah kotak. Nah, kotak ini punya garis pinggir. Kemudian dia juga ada space jarak antara kotak tersebut dengan konten lainnya. Kiri, kanan, atas, bawah misalnya. Kemudian ada juga jarak antara garis tersebut dengan konten yang ada di dalamnya gitu. Seperti yang ada di materi diktat kita ya. Oke, saya akan coba dulu ya. Kita gunakan generic element, pakai div misalnya. Oke, div ini satu buah elemen di sini, elemen umum saja. Misal saya kasih praktikum 1 judulnya. Praktikum 1, praktikum 1. Nah, ketika ini kita simpan, saya buka pertemuan ke-5 praktikum 1. Oke. Sobat bisa lihat di sini, adik-adik sekalian bisa lihat di sini praktikum 1, kemudian tanpa ada tambahan apa-apa. Kalau misalnya saya tambahkan di sini style, kemudian saya tambahkan border, 1 px, solid misalnya, warnanya abu-abu misalnya. Save, kemudian ini saya refresh, maka dia akan membentuk satu buah kotak gitu. Jadi sebenarnya setiap elemen itu bisa dianggap sebagai sebuah kotak gitu. Kalau misalnya di sini saya punya H1, kemudian di dalamnya juga ada praktikum 1, saya save, refresh, belum terjadi apa-apa. Kalau misalnya saya kasih di sini stylenya dengan hal yang sama, border 1 px solid, kemudian warna abu-abu, saya refresh, maka dia juga akan bentuk satu buah kotak gitu. Jadi elemen-elemen itu bisa disebut dengan satu buah kotak. Sekarang satu buah kotak itu ada jarak antar garis yang kita buat ini dengan elemen lainnya gitu. Ini disebut dengan margin. Margin itu jarak antara garis dengan elemen lainnya di luarnya. Margin. Sedangkan antara garis dengan konten ini isinya disebut dengan padding. Jarak antara garis dengan isinya. Jadi bisa kita jarakkan antara konten dengan garis dan garis dengan elemen lain di luarnya gitu. Nah, saya coba seperti ini. Misal di sini saya buat margin. Kalau margin saja berarti kiri, kanan, atas, bawah. Dia arah jarum jam itu. Kalau misalnya kita buat satu-satu dari atas ke kanan, ke bawah, ke kiri gitu. Jadi ini bisa dibagi jadi 4
bagian gitu. Ada margin top, margin bottom, margin left, margin right. Malah ada juga margin block and inline belum di sini ya. Margin trim, nah gitu. Jadi bisa kita bagi setidaknya ada 4 gitu. Nah, saya buat margin seperti ini saja berarti keempat-empatnya. Nah, contoh saya buat 20 pixel. Oke, saya simpan, refresh. Maka jarak antara ke atas, ke kiri, ke bawah, kemudian ke kanan itu berjumlah 20 pixel. Nah, ya, kalau mau nampak mungkin ini saya naikkan menjadi 50 pixel. Misalnya 50 pixel. Begitu juga misalnya praktikum ini. Praktikum ini kalau seandainya saya buat marginnya 50 misalnya. Maka dia juga akan berjarak kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian padding. Padding juga sama kiri, kanan, atas, bawah. Saya buat juga 50 px. Apa padding? Padding itu antara konten dengan garisnya gitu. Press. Maka jarak antara konten dengan garisnya itu 50 pixel ya kan. Nah, begitu juga yang di atas. Kalau misalnya ini saya tambahkan paddingnya, maka dia akan berjarak antara konten dengan garis. Nah, sedangkan jarak antara garis dengan elemen lain itu disebut dengan margin. Oke, materi kita tentang box, ada konten, padding, kemudian border, garis pinggir ini, kemudian ada juga margin ya. Selanjutnya, kalau misalnya mau membesarkan garisnya, ya tinggal ganti aja ini. Misalnya mau 5 pixel gitu ya kan. Biar garisnya lebih tebal, rubah warnanya gitu. Maka bisa saya sesuai dengan materi ya. Atau misalnya ini saya naikkan jadi 10 lebih lebar ya. Ya, kalau website-website modern sekarang seperti halnya Facebook, Twitter itu mereka menggunakan 1 pixel, halus sekali ya. Jadi memang garis yang diciptakan itu sangat halus sekali. Ini 5 pixel, ini 10 pixel ya kan. Selanjutnya kita akan bahas tentang positioning. Kita masuk ke praktikum kedua ya. Nah, oke, kita lanjut ke praktikum 2 ya. Saya buat satu buah file baru. Namanya praktikum 2.html. Oke, untuk mendukung praktikum 2, saya buat satu buah file CSS dengan nama style.css. Kita gunakan nantinya menempatkan selektor yang kita gunakan pada praktikum kedua. Ini mungkin saya copy saja. Copy, saya masukkan ke praktikum kedua, saya kasih namanya praktikum 2. Oke, saya panggil style.css. Link CSS. Di sini ya pas ya, style.css. Oke. Ini saya hapus dulu yang ada di dalam body. Kita akan cocokkan dengan materi di diktat pertemuan kelima tentang positioning. Positioning ya. Ya, positioning berarti cara untuk menentukan posisi letak dari sebuah elemen. Jadi nanti elemen itu bisa kita tempatkan pada tempat yang semestinya atau tempat yang kita inginkan. Nah, sebagaimana materi yang sudah ada di diktat, itu positioning paling tidaknya ada 5 teknik yang bisa kita gunakan. Kita bahas yang pertama yaitu tentang statik ya. Contoh di sini saya buat satu buah generic element pakai div. Saya kasih teks di sini, ini paragraf pertama. Saya kasih begitu aja ya. Kemudian ini saya copy. Ini paragraf kedua. Paragraf kedua. Ini saya enter biar nampak. Paragraf pertama dengan kelas pertama nantinya. Div kedua dengan kelas kedua. Ini titik pertama. Berarti nanti kelasnya adalah kelas pertama. Kelas pertama. Sekarang kita buat position static. Nah, static ini merupakan posisi dasar. Jadi posisi ini tidak terpengaruh dengan top, button, left, dan right.
Jadi setiap elemen yang mempunyai posisi statik akan berubah sesuai dengan elemen di sekitarnya gitu kan. Saya buat juga misalnya width-nya biar tidak terlalu lebar, misalnya nanti 300 pixel. Kemudian kita tambahkan border ya, biar nampak seperti halnya praktikum pertama. Border misalnya 1 px solid abu-abu juga. Ini kayaknya warna apa nih? Warna favorit ya. Pertama, ini saya simpan, kemudian coba aktifkan praktikum kedua. Ya, 300 pixel. Kalau nanti kurang, ini saya tambahkan 600 ya. 600, bordernya 2 px. Yang nampak ya. Oke. Kemudian ada paddingnya, jarak antara kontennya dengan garis atau bordernya. Padding misalnya tadi berapa kita buat? 50 px. Kemudian ada juga marginnya, misal 50 px. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah nampak ya. Kalau mau nanti rubah warnanya silakan. Ini saya buat untuk kelas K2. K2 position static 600. Ini kayaknya saya rubah menjadi ini biar nampak ya. Berbeda. Ini kita buat kelasnya ya. Kelas K2. Oke, ini dia static. Jadi dia tidak berpengaruh dengan keadaan topnya, bottom, left, dan right-nya. Dia di posisi dasarnya begitu saja gitu. Jadi tidak terpengaruh. Oke, kita masuk dengan position relatif. Nah, kalau misalnya ini saya buat top misalnya 500 px. Saya buat top 500 px ya. Nah, dia tidak bisa bergerak. Dia statik gitu aja. Ini position pertama. Jadi pun saya buat misalnya topnya 500, jaraknya 500, atau saya buat misalnya ini 5000, refresh, ya nggak pengaruh gitu. Dia di situ aja gitu, nggak bergerak gitu. Nah, oke, itu yang pertama. Sekarang saya coba untuk praktikum kedua B gitu lah ya. Saya kasih namanya, ini saya copy, paste di sini, saya rename menjadi ini 2B. Oke ya. Ini untuk yang praktikum 2 pertemuan 5. Kemudian stylenya tetap di sini. Saya kasih di sini pertama B dan kedua B. Nah, ini saya copy biar satu style saja ya. Pertama A, kemudian B untuk praktikum B, kedua B. Oke. Berarti di sini saya samakan pertama B, kemudian kedua B. Oke, sekarang ini akan saya buat positioning yang kedua relatif. Posisi relatif itu posisi yang terpengaruh oleh tab button left gitu. Jadi posisinya nanti berubah dari posisi normalnya. Nah, contoh ini kalau di diktat itu saya buat yang contoh yang bagian kedua. Ini positionnya itu relatif gitu. Nah, sesuai dengan materi diktat ya. Di sini saya buat relatif. Nah, ini saya buat left 500 px. Saya coba buka praktikum B. Nah, sekarang elemen ataupun ya div yang kedua B ini, kedua B, dia berubah gitu. Karena tadi dia positionnya relatif gitu. Jadi dia berpengaruh dengan left. Left itu berarti jarak di kiri gitu. Ya, semakin besar berarti semakin jauh dia jaraknya dari kiri karena dia relatif gitu. Bagaimana kalau seandainya yang statik ini kita buat
Nah, ini di atas berarti praktikum 2-nya yang ini refresh, dia tidak berpengaruh gitu. Jadi apapun nanti yang menggesernya dari kiri, dari kanan, atas dan bawah, dia tetap di situ aja gitu. Jadi ini tidak berpengaruh. Tapi kalau dia relatif, ini juga saya buat relatif, pertama B. Nah, maka dia nanti akan berpengaruh terhadap ya jarak di kiri, kanan, atas dan bawahnya gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut praktikum 2C. Saya copy saja ya. Copy, ini saya rename. Saya kasih namanya praktikum 2C ya. Saran C, ini saya copy biar nanti nampak perbedaannya. Pertama A, C, kok kayak A pula lari ini. Kedua C, yang ini 2C. Pertama C, kedua C. Oke, sekarang yang position yang ketiga adalah fixed. Posisi fixed adalah posisi yang terpengaruh oleh properti top, button, left gitu. Tapi berbeda juga dengan position relatif. Kalau posisi fixed ini relatif terhadap view peramban webnya atau browser. Berarti elemen tersebut selalu di tempat yang sama walaupun halaman tersebut di scroll ke atas atau ke bawah gitu. Jadi dia di situ aja. Jadi walaupun di scroll ya tetap situ aja gitu. Kita coba untuk membuat contoh fixed ya. Misalnya ini tadi di praktikum 2C. Ini saya kasih yang pertama C. Dan kedua C. Posisinya fixed. Nah ini fixed. Kalau misalnya yang ini kita coba 2C. Refresh. Nah sekarang katanya yang fixed itu dia relatif juga tapi terhadap view dari peramban web gitu. Jadi kalau seandainya nanti peramban webnya berubah, browsernya berubah, ya dia di situ saja gitu. Jadi walaupun di di scroll. Oke, kita sekarang akan kita coba untuk melihat bagaimana sih implementasi dari fixed tadi ya kan. Kita coba buat satu buah kelas, misalnya di sini saya kasih namanya container. Ini familiar ini container, kelas container ini di beberapa framework. Misalnya saya buat di sini height 2000 pixel. 2000 pixel. Jadi nanti ada satu buah elemen dengan kelas container tingginya 2000 pixel. Saya coba implementasikan di sini. Saya letakkan di bagian body itu melingkupi paragraf pertama dan paragraf kedua tadi. Jadi saya letakkan di luar orang ini dua gitu. Div kelasnya container. Ini penutupnya saya letakkan ke bawah gitu. Nah, berarti div itu di antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Save. Kita coba untuk lihat hasilnya, refresh. Nah, ini sekarang bisa di-scroll ke bawah. Atau mungkin kalau ingin lihat ini judulnya misalnya. Saya letakkan di sini H2. Praktikum 2. Praktikum 2C. Oke. Ini saya refresh. Ada praktikum 2C, tapi ketika saya scroll paragraf pertama, paragraf kedua ini dia tetap di posisinya. Walaupun di scroll gitu. Jadi tidak berpengaruh dia gitu. Dia tidak berpengaruh terhadap scroll gitu. Jadi praktikum 2-nya itu naik, ya posisi ini tetap di sini gitu. Ya mungkin sering kita lihat ini iklan nih sering. Jadi iklannya walaupun kita scroll dia tetap di situ juga dia sampai dia ditutup gitu. Nah, itu position yang ketiga namanya fixed. Berbeda dengan yang kedua tadi, B. Ini dia relatif tapi ketika di scroll dia ikut. Ini relatif tapi di scroll nggak ikut. Nah, disebut dengan fixed ya kan.
Oke, kita lanjut ke 4 dengan absolut. Nah, sekarang apalagi ini tentang absolut, ya kan? Nah, saya coba buat satu buah file baru dari kopian ini. Copy, paste di sini, saya rename menjadi praktikum 2D ya. Nah, sekarang kita coba untuk posisi absolut. Ini tadi saya copy ke bawah. Pertama D, kedua D. Ini sama-sama D dengan position absolute. Absolute. Nah, ini ada absolute. Absolute. Coba itu saya dulu. Kemudian 2D ini kita rubah namanya jadi pertama D. Kemudian yang kedua D. Kita coba buka dengan hasil yang seperti apa tanpa pengaturan lebih lanjut atau tanpa perubahan lebih lanjut. Nah, sekarang ini sama dengan yang di apa? Fixed tadi, tapi ketika ini di scroll, dia ikut gitu. Dia ikut gitu. Dan dia berpengaruh terhadap apa namanya? Left, position left, button right, kemudian ya top. Kalau misalnya ini saya buat hanya 500 press, nah maka dia akan sesuai dengan di kirinya. Sedangkan yang di bawahnya itu atau yang sebelumnya dia akan timpa apa yang sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah ini ada di atasnya gitu kan. Kemudian ini tadi berpengaruh terhadap scroll gitu. Kalau ini tadi tidak menimpa kawannya, ini tidak menimpa kawannya. Kalau ini bisa saja menimpa tapi dia tidak berpengaruh terhadap scroll. Kalau ini berarti gabungannya gitu kan. Ini menimpa kawannya dan dia berpengaruh terhadap scroll gitu. Begitu. Kita coba yang ke berapa lagi ini? Terakhir ini ya, yang kelima D. Saya copy ini. Rename, saya kasih namanya praktikum 2E. Ini juga saya kasih pertama E dan kedua E. Ini pertama E, yang kedua E. Sekarang apa bahasan terakhir? Bahasan terakhir kita dengan sticky. Sticky itu posisi scroll pengguna di web dan dia itu melekat ke peramban. Jadi kalau misalnya nanti kita buat sticky, dia akan melekat ke peramban webnya. Kalau misalnya ini saya buat positionnya sticky. Nah, sticky. Kemudian anggap yang kedua ini tidak lagi saya buat. Pertama E saja. Pertama E. Yang kedua E tidak lagi saya masukkan. Kalau misalnya ini kita refresh. Kita buka. Ini masih belum bisa. Kita tambahkan jaraknya top 0 px. Refresh. Nah, sekarang ketika kita scroll, dia akan melekat ke browser ya kan. Dia melekat ke browser. Baik adik-adik sekalian, biar tidak terlalu lama videonya, mungkin untuk pertemuan ke 5 cukup sampai di sini saja. Ada beberapa materi lagi sebenarnya yang ada di diktat, termasuk responsif juga. Jadi untuk ini silakan adik-adik lihat nanti dicoba-coba di rumah. Pada dasarnya sudah lengkap di diktat kita. Jadi nanti bisa dicoba perintah-perintahnya atau silakan lihat web referensi kita web3schools.com. Demikian kita jumpa lagi di praktikum ke-6 pada pertemuan ke-6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.